Sejarah panjang lahirnya pasukan kavaleri. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Pendahuluan. Dalam setiap peperangan modern, kemenangan tidak hanya ditentukan oleh jumlah pasukan, tetapi oleh kecepatan, manuver, dan daya gempur. Disinilah pasukan kavaleri TNI Angkatan Darat mengambil peran vital. Kavaleri bukan sekedar pasukan tank, melainkan roh pergerakan perang darat. Pasukan yang hadir sebagai ujung tombak, pemukul awal, sekaligus penentu arah pertempuran. Lahir dari pengalaman pahit penjajahan, keterbatasan senjata, dan semangat kemerdekaan, pasukan kavaleri tumbuh menjadi kekuatan lapis baja yang disegani, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional. 1. Akar sejarah kavaleri di Nusantara masa pra-kemerdekaan. Konsep kavaleri sebenarnya telah dikenal sejak lama di Nusantara. Pada masa kerajaan-kerajaan besar seperti Majapahit, Mataram, dan Aceh, pasukan berkuda digunakan sebagai unsur pemukul cepat dan pengintai. Mereka bertugas menembus pertahanan lawan, menyerang dari sayap, serta mengejar musuh yang mundur. Memasuki era kolonial, Belanda melalui KNIL memperkenalkan pasukan berkuda modern dan kendaraan lapis baja awal. Fungsi kavaleri mulai bergeser dari kuda ke mesin seiring perkembangan teknologi militer dunia. Pada awal abad ke-20, KNIL telah mengoperasikan kendaraan lapis baja ringan, mobil bersenjata untuk patroli dan pengamanan wilayah, unsur pengintai bermotor. Warisan inilah yang kelak menjadi fondasi awal kavaleri Indonesia. 2. Masa pendudukan Jepang dan pengaruhnya 1942-1945. Ketika Jepang menduduki Indonesia pada 1942, struktur militer kolonial Belanda runtuh. Jepang membawa doktrin perang cepat dan agresif, memperkenalkan penggunaan kendaraan tempur ringan dan mobilitas tinggi dalam pertempuran. Melalui organisasi seperti PTA, Pembela Tanah Air, dan Heiho, para pemuda Indonesia mulai mendapatkan pelatihan dasar militer, disiplin tempur, dan pemahaman taktik perang modern. Meskipun Jepang tidak membentuk satuan kavaleri Indonesia secara khusus, pengalaman ini sangat berpengaruh dalam membentuk karakter prajurit Indonesia pasca kemerdekaan. 3. Kavaleri di masa revolusi fisik 1945-1949. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia menghadapi ancaman nyata dari kembalinya Belanda yang diboncengi sekutu. Dalam kondisi persenjataan sangat terbatas, para pejuang Indonesia memanfaatkan segala sumber daya yang ada. Kendaraan rampasan perang Jepang dan Belanda digunakan sebagai kendaraan tempur darurat, mobil pengangkut pasukan bersenjata, kendaraan serbu kota. Di berbagai daerah seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Yogyakarta, muncul satuan-satuan bermotor yang berani menerobos kepungan musuh. Kendaraan lapis baja sederhana dirakit secara improvisasi, bahkan dengan baja seadanya. Walau belum terorganisasi secara resmi, inilah embrio sejati pasukan kavaleri Indonesia, lahir dari kreativitas, keberanian, dan semangat pantang menyerah. 4. Kebutuhan akan pasukan bermanuver cepat. Memasuki akhir revolusi fisik, pimpinan TNI menyadari bahwa perang modern tidak bisa lagi hanya mengandalkan infanteri. Perlu adanya pasukan yang bergerak cepat, memiliki daya gempur besar, mampu menguasai medan luas, dan efektif dalam operasi kejut. Perkembangan geopolitik dunia pasca Perang Dunia Kedua memperlihatkan pentingnya tank dan kendaraan lapis baja sebagai tulang punggung Angkatan Darat modern. Oleh karena itu, TNI AD mulai merancang pembentukan kecabangan khusus yang menangani unsur lapis baja. 5. Lahirnya pasukan kavaleri TNI Angkatan Darat 9 Februari 1950. Tanggal 9 Februari 1950 menjadi tonggak sejarah penting. Pada hari inilah, pasukan kavaleri TNI Angkatan Darat resmi dibentuk sebagai kecabangan tempur. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai hari lahir kavaleri TNI Angkatan Darat. Pada masa awal pembentukannya, kavaleri masih menghadapi berbagai keterbatasan.
minimnya alutsista modern, keterbatasan personil terlatih, sarana perawatan kendaraan yang belum memadai. Namun, semangat prajurit kavaleri tidak pernah surut. Mereka berlatih keras, mengembangkan taktik sendiri, dan membangun doktrin tempur lapis baja Indonesia. 6. Peran kavaleri dalam penumpasan pemberontakan. Pada dekade 1950-1960-an, kavaleri TNI Angkatan Darat terlibat aktif dalam berbagai operasi militer dalam negeri, seperti penumpasan DITII, operasi melawan RMS, dan penumpasan PRRI Permesta. Dalam operasi-operasi ini, kavaleri berperan sebagai unsur pemukul cepat, penguasa jalur strategis, dan pendukung infanteri dalam pertempuran terbuka. Kecepatan dan daya kejut kavaleri terbukti mampu mengubah jalannya pertempuran. 7. Modernisasi alutsista kavaleri. Seiring waktu, kavaleri TNI Angkatan Darat mulai mengoperasikan berbagai alutsista modern, di antaranya AMX-13 dari Prancis, Scorpion dan Stormer, BMP-3F, Leopard 2A4 dan 2RI, Anoa dan Badak buatan Pindang. Modernisasi ini menjadikan kavaleri sebagai kekuatan lapis baja terbesar di Asia Tenggara. 8. Doktrin, identitas, dan semangat cakra. Lambang kavaleri adalah cakra, senjata Dewa Wisnu, melambangkan kecepatan, ketetapan, daya penghancur, gerak tanpa henti. Semboyan kavaleri menegaskan jati diri prajurit lapis baja sebagai penentu arah pertempuran darat. 9. Kavaleri di era modern. Kini, pasukan kavaleri TNI Angkatan Darat tidak hanya bertugas dalam operasi tempur, tetapi juga misi perdamaian PBB, latihan militer internasional, operasi kemanusiaan, dan pengamanan nasional. Kavaleri telah bertransformasi menjadi pasukan profesional, modern, dan adaptif terhadap ancaman masa depan. Dari kendaraan rampasan perang hingga tank modern, dari improvisasi hingga teknologi tinggi, pasukan kavaleri TNI Angkatan Darat adalah simbol evolusi kekuatan darat Indonesia. Mereka adalah prajurit baja, penggerak medan, dan penjaga kedaulatan. Cakra bergerak, kavaleri menghantam, Indonesia berdaulat.